Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Henry, saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi TNB Frame. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep umum dari The TNB Frame. Nah, The TNB Frame adalah sebuah sistem koordinat bergerak yang digunakan untuk menganalisis suatu gerak benda pada lintasan melengkung dalam sebuah ruang. Dalam analisis gerak benda di ruang tiga dimensi, kita memerlukan sistem koordinat yang bisa bergerak mengikuti lintasan. Nah, sistem koordinat biasa, yaitu X, Y, Z, itu tetap. Sehingga masih kurang jika kita ingin memahami arah gerak suatu benda, belokan, ataupun posisi di suatu lintasan. Oleh karena itu, diperkenalkanlah TNB frame berdasarkan Jean Frederick Frenet pada tahun 1816 sampai pada tahun 1900, yaitu kerangka koordinat yang terdiri atas 3 kerangka vektor satuan. Yang pertama itu vektor satuan, yang kedua vektor yang pertama vektor tangan satuan, yang kedua vektor normal satuan, yang ketiga vektor binormal satuan. Nah, kerangka ketiga ini bergerak bersama di sebuah titik pada suatu lintasan, sehingga selalu memberikan gambaran arah ataupun posisi suatu benda di sepanjang jalurnya. Selanjutnya yaitu mengenai vektor tangan satuan, kerangka dari TNB frame tadi. Nah, vektor tangan satuan atau dengan simbol T menunjukkan arah gerak sesaat dari sebuah benda pada sebuah lintasan. Nah, vektor ini menggambarkan kemana benda menuju di titik tertentu. Ini dapat didefinisikan sebagai T sama dengan dr turunan R terhadap S, yang dimana itu sama dengan V dibagi nilai mutlak V, di mana dr ini merupakan vektor perubahan posisi kecil, terus ds ini merupakan panjang atau jarak perubahan posisi kecil, terus yang ketiga V ini merupakan vektor kecepatan arah ditambah besar kecepatan. Terus nilai mutlak V ini merupakan besar kecepatan, tidak tanpa arah. Terus T ini merupakan kecepatan sesaat yang telah dinormalkan di sepanjang jadi satu, dipanjangkan menjadi satu. Nah, sifatnya itu selalu searah dengan kecepatan benda, panjangnya selalu satu vektor satuan, bergerak mengikuti arah lintasan saat benda bergerak. Nah, di sini kita bisa melihat di gambar ini, yang dimana pada slide ini terlihat vektor tangan satuan yang digambarkan dengan warna merah. Vektor ini selalu menempel di sepanjang lintasan heliks dan arahnya menunjukkan arah gerak sesaat benda di titik tersebut. Jadi kalau lintasan ini dianggap jalur gerak partikel di titik tersebut, maka vektor T inilah yang menjadi arah kecepatannya. Ini yang warna merah. Terus selanjutnya vektor normal satuan. Nah, vektor normal satuan dengan simbol N ini menunjukkan bahwa arah perubahan arah lintasan, yaitu ke arah mana lintasan membelok. Nah, ini dapat didefinisikan sebagai N, vektor normal satuan, sama dengan turunan T terhadap S, dibagi turunan nilai mutlak turunan T terhadap S. Nah, yang dimana nilai mutlak dari turunan T terhadap S ini sama dengan K. Ini jadi rumus K ini merupakan turunan T terhadap S. Jadi ini bisa ditulis jadi 1/K dari sini. Jadi ini bisa dikalikan dengan turunan terhadap T terhadap S. Jadi 1/K dikali turunan T terhadap S. Yang dimana N ini merupakan vektor normal satuan ini. Terus T ini merupakan vektor tangan satuan T. Terus S ini merupakan panjang busur. Terus K ini merupakan kelengkungan. Nah, K ini biasa juga disebut dengan kava. Nah, sifatnya itu tegak lurus terhadap T, panjangnya selalu satu karena merupakan vektor satuan.
terus mengarah ke sisi belokan lintasan, merupakan pusat kelengkungan. Yang keempat, semakin besar kelengkungan atau kafah, semakin tajam arah N berubah. Nah, ini bisa dilihat lagi dalam kurva ini, yang dimana di sini kita lihat vektor normal satuan yang ditunjukkan dengan warna biru. Vektor ini selalu tegak lurus dengan tangan. Arahnya menuju pusat kelengkungan. Artinya, vektor N menunjukkan bahwa arah belokan lintasan, yaitu kemana lintasan itu membelok dari arah geraknya. Selanjutnya, vektor binormal satuan. Nah, vektor binormal satuan yang disimbolkan dengan B adalah vektor yang tegak lurus pada bidang yang dibentuk oleh T dan N, yaitu vektor tangen satuan dan vektor normal satuan. Nah, vektor ini menandai posisi atau arah lintasan dalam ruang 3 dimensi. Ini dapat didefinisikan sebagai, nah ini B, vektor binormal satuan, rumusnya itu sama dengan vektor tangen satuan dikali dengan vektor normal satuan. Sifatnya itu tegak lurus terhadap T dan N, panjangnya selalu 1 karena merupakan vektor satuan, vektor binormal satuan. Terus bersama-sama dengan T dan N, dia membentuk sistem koordinat dengan menggunakan tangan kanan. Terus yang keempat, tidak terkait langsung dengan percepatan benda. Nah, selanjutnya kita bisa lagi lihat di sini grafik. Di sini vektor binormal satuan yang warna hijau. Ini hijau. Di slide ini kita lihat vektor binormal satuan yang digambarkan dengan warna hijau. Vektor ini adalah hasil perkalian silang antara T dan N. Yang dari rumus tadi, yang dimana rumusnya itu vektor binormal satuan dikalikan dengan T dikali dengan N. Sehingga selalu tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh keduanya. Hal itu dikarenakan karena adanya tadi hasil perkalian silang antara vektor tangen satuan dengan vektor normal satuan. Baik, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Kalau sebuah benda bergerak, misalnya mobil, peluru, atau bola, pasti benda tersebut punya kecepatan dan percepatan. Apa sih itu percepatan dan kecepatan? Kalau kecepatan sendiri itu menunjukkan seberapa cepat benda itu bergerak dan dia ke arah mana. Contohnya, ada sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam menuju arah kanan. Nah, itu adalah kecepatan. Bagaimana dengan percepatan? Percepatan itu menunjukkan perubahan dari kecepatan. Misalnya, mobil tadi bergerak 60 km per jam ke arah kanan. Namun, 5 menit kemudian, kecepatan mobil tersebut menurun menjadi 20 km per jam dan belok ke arah kiri. Nah, itu disebut dengan percepatan karena ada perubahan dari kecepatannya. Sehingga bisa kita ambil kalimat sederhana kalau percepatan itu merupakan turunan dari kecepatan. Nah, kalau benda bergerak di lintasan lurus itu kan percepatannya gampang, bisa kita hitung dengan mudah. Misalnya arahnya hanya searah atau berlawanan dengan kecepatan. Tapi bagaimana kalau gerak benda itu di lintasan yang melengkung atau berbelok? Ternyata sebuah benda ketika dia bergerak di lintasan yang berbelok atau di lintasan yang melengkung, komponen percepatannya itu akan dibagi menjadi 2 komponen, yaitu ada yang namanya komponen tangensial dan komponen normal. Nah, itulah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Apa itu komponen tangensial dan apa itu komponen normal dan bagaimana bentuk persamaannya? Kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat benda itu bergerak atau besar vektor kecepatannya dan ke arah mana benda itu bergerak atau arah vektor kecepatan. Ketika lintasan benda itu melengkung, arah kecepatan juga ikut berubah, sehingga karena percepatan itu menunjukkan perubahan dari kecepatan, percepatan pun terbagi menjadi 2, yaitu komponen tangensial atau searah lintasan menunjukkan perubahan besar kecepatan. Yang kedua itu
komponen normal, yaitu tegak lurus dengan lintasan, menunjukkan perubahan arah dan kecepatannya. Makanya ketika kita ingin mencari dua komponen tersebut, kan kita ingin tahu bagaimana arah dan besar percepatan suatu benda saat bergerak di lintasan yang melengkung. Nah, kita harus mulai dulu dari vektor kecepatan. Kenapa? Karena percepatan itu kan perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Artinya ketika kita ingin tahu bagaimana arah percepatan itu berubah, kita harus lihat dulu bagaimana arah kecepatan berubah seiringnya waktu. Begitupun dengan besarnya. Ya, kita bisa menurunkan vektor kecepatan atau kecepatan dengan menggunakan aturan rantai. Sehingga seperti yang bisa dilihat di tampilan itu V sama dengan dr dt, karena diturunkan menggunakan aturan rantai sehingga menjadi dr ds ds dt. Kenapa persamaannya menjadi dr ds ds dt? Kita tahu ketika mobil bergerak dalam lintasannya melengkung atau berbelok, itu kan selain bisa kita ukur dengan bagaimana posisi gerak dari benda tersebut, kita bisa melihat juga dari lintasan yang dilewatinya. Nah, itu biasanya kita sebut jarak lintasan. Nah, biasanya disimbolkan dengan ds. Jadi ketika ingin mengetahui bagaimana benda itu bergerak, berapa besarnya dan kemana arahnya, kita bisa menggabungkan dua hal tersebut, yaitu bagaimana posisi gerakannya dan berapa atau bagaimana lintasan atau jarak yang sudah dilaluinya. Nah, untuk menghitung atau menggabungkan dua hal itu, digunakanlah aturan rantai untuk merantai hubungan kedua hal tersebut, sehingga ketika diturunkan dengan menggunakan aturan rantai, rumusnya menjadi dr ds ds dt, di mana ini menunjukkan dikali ds dt, di mana ini menunjukkan bagaimana perubahan posisi terhadap jarak lintasan dan bagaimana posisi lintasan itu juga berubah terhadap waktu. Nah, sebelumnya rekan saya sudah memaparkan dalam vektor satuan tangan. Di sana dikatakan kalau drds itu sama dengan vektor tangan atau tau besar. Nah, sehingga rumusnya di sini, rumus perubahan kecepatannya menjadi vektor tangan dikali dengan perubahan jarak terhadap waktu. Sebelumnya sudah saya paparkan kalau percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Nah, tadi kan kita sudah dapat kecepatannya, sehingga kita tinggal menghitung bagaimana perubahan kecepatan untuk mendapatkan percepatan. Nah, di sini rumusnya menjadi A, di mana A itu merupakan percepatan sama dengan perubahan vektor kecepatan terhadap waktu. Di mana vektor kecepatan tadi itu kan sama dengan vektor tangan dikali dengan ds dt. Nah, di sini disubstitusikan v-nya sehingga menjadi turunan dari v, yaitu t besar dikali dengan ds dt. Nah, karena turunan ini bentuknya perkalian, yaitu perkalian antara vektor tangan dengan ds dt, kita bisa menggunakan aturan perkalian, yang dimana kita misalkan u itu sama dengan t besar, kemudian v-nya itu sama dengan ds dt, sehingga kalau diturunkan dengan rumus u aksen kali v ditambah u kali v aksen, persamaannya menjadi dt ds dikali dengan ds dt ditambah dengan vektor tangan dikali dengan turunan dari ds dt. Nah, setelah itu kita operasikan sehingga dihasilkan d kuadrat s dt kuadrat dikali vektor tangan ditambah dengan ds dt dikali dengan perubahan tangan terhadap waktu. Kalau misalkan benda itu bergerak di lintasan yang melengkung, arah geraknya itu bisa berubah walaupun besarnya kecepatannya itu tetap. Nah, arah gerak itu kan ditunjukkan oleh vektor tangan yang sudah kita dapat tadi. Jadi saat arah itu berubah, vektor tangan juga ikut berubah. Karena itulah kita perlu menurunkan vektor tangan ini terhadap waktu untuk melihat seberapa cepat arahnya itu berubah. Oleh karena itu, perubahan vektor tangan terhadap waktu itu kita bisa menguraikannya dengan menggunakan aturan rantai, sehingga didapat perubahan tangan terhadap jarak lintasan dikali dengan perubahan jarak lintasan terhadap waktu. Nah, sehingga rumusnya menjadi d kuadrat s dt kuadrat dikali vektor tangan
ditambah dengan DSDT, tadi DT besar, DT-nya kan kita sudah dapat dengan aturan rantai, kan sudah kita operasikan, sehingga menjadi DSDT dikalikan dengan DT besar, DS dikali DSDT. Nah, dari definisi vektor normal satuan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kalau turunan vektor tangan T terhadap panjang busur atau terhadap jarak lintasan atau DS itu adalah vektor normal satuan atau N besar dikalikan dengan lengkungan yang disimbolkan dengan kappa. Nah, sehingga bisa kita tulis kalau D vektor T ds itu sama dengan K dikali N, sehingga rumusnya menjadi D kuadrat S dt kuadrat dikali vektor tangan ditambah dengan ds dt dikalikan dengan K kali N kali ds dt, sehingga didapat D kuadrat S dt kuadrat dikali T ditambah dengan K dikali ds dt dikuadratkan dikalikan dengan vektor normal, sehingga A-nya menjadi D kuadrat S dt kuadrat kali vektor tangan ditambah dengan K ds dt kuadrat dikali dengan vektor normal yang disimbolkan dengan N besar. Nah, dari definisi komponen tangensial dan normal dari percepatan, jika vektor percepatan itu ditulis sebagai A sama dengan AT dikali vektor tangan T ditambah dengan AN dikali dengan vektor normal, maka komponen tangensialnya itu sama dengan D kuadrat S dt kuadrat atau sama dengan perubahan dari laju. Kemudian kalau komponen normal itu sama dengan K atau kelengkungan dikali dengan ds dt kuadrat atau sama dengan K dikali laju kuadrat. Itulah bentuk persamaan dari komponen tangensial dan normal dari percepatan. Selanjutnya hal yang saya bahas adalah bidang dari sebuah percepatan itu sendiri, dimana seperti gambar yang bisa dilihat pada layar, kalau percepatan A itu selalu berada dalam bidang yang dibentuk oleh vektor T tangensial dan vektor normal. Nah, ini berarti percepatan itu tidak pernah memiliki komponen ke arah vektor binomial seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Walaupun lintasannya itu mungkin memuntir atau torsi, untuk materi itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Selanjutnya itu peran dari dua komponen yang kita dapat tadi. Kalau komponen normal itu dia berperan untuk mengukur laju perubahan arah kecepatan, di mana ini adalah komponen yang menyebabkan objek itu berbelok dan bergantung pada kelengkungan atau K dan kuadrat laju. Nah, kemudian untuk peran komponen tangensial sendiri itu untuk mengukur laju perubahan besar kecepatan. Ini adalah komponen yang membuat objek itu akselerasi atau bernilai positif atau deselerasi yang bernilai lambat atau negatif. Mungkin sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Wafik Asisa tadi, itu mengenai komponen tangensial dan normal dari percepatan. Nah, di sini saya mention mengenai komponen normal dari percepatan. Jadi, percepatan total A dapat diuraikan menjadi dua komponen. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Wafik Asisa yang dimana A itu merupakan percepatan dengan rumus A sama dengan komponen tangensial dikali dengan vektor tangen satuan ditambah komponen normal dikali dengan vektor normal satuan. Nah, jika kita ambil besar kecepatan total yaitu norma vektor A, maka ini nilai mutlak A kuadrat kan ini sama dengan A dikali A. Jadi otomatis nilai mutlak dari vektor A kuadrat ini bisa kita kuadratkan semuanya karena ini kuadrat kan. Otomatis ini komponen tangensial kuadrat ditambah komponen normal kuadrat.
Nah, di sini kan kita mau cari komponen normal dari percepatan. Nah, otomatis masing-masing ini kita kurangkan dengan komponen tangensial kuadrat. Nah, otomatis didapat itu komponen normal kuadrat itu sama dengan nilai mutlak dari percepatan kuadrat sama dengan kurang komponen tangensial kuadrat. Nah, ini kuadratnya ini bisa kita masing-masing kita akarkan. Jadi otomatis ini kuadratnya habis. Nah, yang di sebelah itu diakarkan jadi otomatis akar dari eh, nilai mutlak dari A kuadrat dikurang komponen tangensial kuadrat. Nah, itu saja materi dari saya. Saya persilahkan kepada pemateri lain untuk melanjutkan materi tersebut. Torsin adalah ukuran seberapa jauh sebuah kurva berputar atau twist keluar dari bidang oskulating atau bidang yang dibentuk oleh vektor T dan N. Dengan kata lain, torsin menggambarkan bagaimana arah bidang oskulating berubah sepanjang lintasan kurva. Jika kurva hanya melengkung di satu bidang atau bidang datar, maka torsinnya sama dengan 0. Namun jika kurva berputar keluar dari arah bidang, maka torsinnya tidak sama dengan 0. Selanjutnya pada gambar 13.28 bidang normal plane adalah bidang yang dibentuk oleh N dan B, di mana perubahan B memang terjadi dalam bidang ini, tepatnya ke arah N. Karena B sama dengan T dikali N, maka B selalu vektor satuan yang panjangnya 1. Selanjutnya turunan dB per ds pasti tegak lurus B, sehingga ia berada di bidang yang dibentuk oleh T dan N. Tetapi hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dB per ds sejajar dengan N atau tidak ada komponen ke arah T. Maka itulah sebabnya dituliskan rumus dB per ds sama dengan min T N, di mana selanjutnya pada gambar 13.29 ditunjukkan panah dB per ds mengarah ke bawah sepanjang N. Dari sini maka muncullah rumus T sama dengan min dB per ds dikali N muncul, di mana dB per ds hanya bergantung pada N, yaitu jika T sama dengan 0 maka dB per ds sama dengan 0, artinya B tetap maka kurva ada di satu bidang. Dan jika torsin T tidak sama dengan 0, maka B berubah ke arah N atau kurva melintir keluar bidang, maka menjadi kurva ruang. Selanjutnya kita ketahui rumus torsin ialah T sama dengan min dB per ds dikali N, dengan keterangan T sama dengan torsin atau ukuran seberapa besar kurva berpilin twist keluar dari bidangnya. S sama dengan panjang busur, T yaitu tangan unit vektor atau arah gerak, N yaitu normal unit vektor atau arah belokan kurva, B yaitu binormal unit vektor dengan B sama dengan T dikali N, di mana dB per ds sendiri yaitu perubahan vektor binormal terhadap panjang busur. Selanjutnya yaitu penjelasan 3 bidang. Yang pertama osculating plane atau bidang singgung utama, dibentuk oleh T, tangan, dan N yaitu normal, di mana bidang singgung utama berisi arah gerak kurva T dan arah belokan N, menunjukkan bagaimana kurva membelok pada titik itu. Jadi diibaratkan jalan setapak yang dilalui benda saat berbelok. Yang kedua yaitu bidang normal atau normal plane, di mana bidang normal atau normal plane dibentuk oleh N atau normal dan B ialah binormal, di mana bidang normal yang ini tegak lurus terhadap T atau arah geraknya. Juga menunjukkan bidang ke samping dan ke atas dari lintasan. Ibaratnya potongan bidang tegak lurus jalur arah samping tambah arah naik atau turun. Selanjutnya bidang yang ketiga tuh bidang rectifying, di mana dibentuk oleh tangan dan binormal, di mana bidang ini berisi arah gerak kurva atau T dan arah keluar bidang dari bidang belok atau B. Ibaratnya
Bidang yang dipakai kurva untuk memutar ke arah luar dari osculating plane. Pembahasan mengenai kelengkungan dan bagaimana menghitungnya dengan mudah menggunakan notasi vektor dari vektor percepatan dan vektor kecepatan. Kelengkungan K adalah ukuran seberapa cepat kurva berbelok dari garis lurus. Untuk sebuah kurva itu didefinisikan oleh RT dan dimiliki vektor kecepatan F sama dengan dr per dt dan vektor percepatan F sama dengan dv per dt. Dalam kerangka T, vektor tangan satuan N vektor normal utama dan B vektor binormal. Percepatan A itu dapat ditulis sebagai A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat kali T tambah K kali DS per DT kuadrat kali N, di mana S-nya sendiri adalah panjang busur dari DS per DT sama dengan R. Untuk menghilangkan komponen T dan N, serta mengisolasi K, kita melakukan operasi perkalian silang antara V dan A. F kali A itu sama dengan dr per dt kali d kuadrat S per dt kuadrat kali T ditambah K ds per dt kuadrat kali N. Nah, diketahui bahwa F sama dengan dr per dt, sama dengan ds per dt kali T. Disubstitusi, F kali A sama dengan ds per dt kali T kali d kuadrat S per dt kuadrat dikali T ditambah K ds per dt kuadrat kali N. Kita menggunakan sifat perkalian silang sehingga F kali A sama dengan ds kali d kuadrat S per dt kali dt kuadrat kali T tambah K ds per dt pangkat 3 dikali T kali N. Selanjutnya, ingat kembali sifat vektor satuan pada kerangka Frenet. Yang pertama itu T kali T itu sama dengan 0, perkalian silang vektor yang sejajar, dan yang kedua T kali N sama dengan B, vektor binormal. Dengan sifat ini, kita menghasilkan bentuk yang lebih sederhana, yaitu F kali A itu sama dengan 0 ditambah K kali ds per dt pangkat 3 kali B. Disederhanakan lagi, F kali A sama dengan K kali ds per dt pangkat 3 kali B. Nah, sekarang kita mengambil besar dari kedua sisi tersebut. F kali A sama dengan K kali ds per dt pangkat 3 kali B. Karena K-nya itu adalah skalar non-negatif dan ds per dt adalah skalar non-negatif, dan B-nya itu sama dengan 1, karena B-nya adalah vektor satuan, maka F kali A itu sama dengan K ds per dt pangkat 3 ditambah B itu sama dengan K ds per dt pangkat 3. Diketahui bahwa besaran kecepatan adalah laju perubahan panjang busur atau V sama dengan ds per dt. Oleh karena itu kita melakukan tulis ulang persis F kali A sama dengan K kali V pangkat 3. Nah, untuk mendapatkan kelengkungannya, vektor kelengkungannya, kita pecahkan persamaan tersebut. K sama dengan F kali A per F pangkat 3. Jadi ini adalah rumus vektor kelengkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus untuk menghitung torsi. Pada gambar kita sudah diperlihatkan tentang rumus torsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Adapun simbol T merupakan simbol dari torsi. Sebagaimana kita tahu, torsi itu merupakan ukuran seberapa besar gaya yang diberikan kepada suatu objek yang menyebabkan suatu objek tersebut itu bisa berputar. Nah, contoh sederhananya itu ketika kita membuka pintu. Ketika kita membuka pintu, pintunya pasti didorongkan. Nah, adapun gaya dorong yang kita berikan pada pintu tersebut akan membuat akan menghasilkan gaya yang namanya torsi yang menyebabkan pintu tersebut bisa berputar pada akselnya. Pada bagian atas rumus atau pembilangnya, bagian ini disebut juga dengan determinan dari sebuah matriks 3x3.
Apa itu determinan? Determinan adalah nilai skalar yang bisa dihitung dari elemen-elemen matriks. Nah, pada baris pertama matriks ada variabel X, Y, dan Z. Pada variabel ini ada satu tanda titik di atasnya, sebut saja itu dot di atas variabel. Jadi tanda titik atau dot yang berada di atas variabel ini menunjukkan bahwa itu adalah turunan pertama terhadap waktu. Jadi x dot adalah kecepatan pada sumbu x. Secara umum pada baris pertama x, y, z itu adalah vektor kecepatan. Vektor ini menunjukkan seberapa cepat dan ke arah mana sebuah partikel itu bergerak. Nah, pada baris kedua matriks ada dua titik atau double dot. Ini menunjukkan bahwa ini adalah turunan kedua terhadap waktu atau t. Jadi pada baris kedua x double dot, y double dot, dan z double dot merupakan vektor percepatan. Vektor ini menunjukkan seberapa cepat kecepatan partikel itu berubah. Sedangkan pada baris ketiga ada tiga tanda titik. Ini disebut juga triple dot yang menunjukkan turunan ketiga terhadap waktu. Ini juga biasa disebut dengan jerk atau jog pada sumbu x. Ini adalah tingkat perubahan dari percepatan itu sendiri. Nah, sekarang untuk bagian bawah rumus atau penyebut. Untuk simbol besarnya vektor V cross vektor A kemudian dikuadratkan. Di sini V-nya itu adalah vektor kecepatan dan A-nya adalah vektor percepatan. Nah, adapun tanda silang di antara keduanya merupakan cross product atau perkalian silang dari dua vektor. Hasil dari perkalian silang itu adalah vektor lain yang tegak lurus terhadap kedua vektor aslinya. Nah, secara singkat, rumus ini menghitung torsi dengan membagi determinan dari matriks yang berisi turunan pertama, kedua, dan ketiga dari posisi dengan posisi kecepatan, percepatan, dan jerk, dengan kuadrat dari besar perkalian silang antara kecepatan dan percepatan. Nah, pada kondisi ketika vektor V cross vektor A tidak sama dengan 0, di samping rumus ini juga sangat penting. Ini berarti rumus ini hanya berlaku jika vektor kecepatan dan percepatannya itu tidak sejajar. Jadi jika vektor V dan vektor A itu sejajar, maka hasil perkalian silangnya adalah 0. Dan kita tidak akan bisa membagi dengan 0. Artinya rumus ini digunakan untuk kasus pergerakan partikel yang tidak hanya bergerak lurus, melainkan juga mengalami perubahan arah atau putaran. Langkah-langkah untuk menggunakan rumus tersebut. Untuk yang pertama tentunya kita harus menentukan vektor posisinya terlebih dahulu. Kita mulai dengan vektor posisi kurvanya, yaitu vektor R dari T, yaitu sama dengan komponen X dari T, komponen Y dari T, dan komponen Z dari T. Kemudian yang kedua, hitung turunannya. Di sini kita akan mencari turunan pertama, kedua, dan ketiga untuk setiap komponen dari X, Y, dan Z terhadap variabel T. Untuk yang ketiga, kita akan menyusun determinannya, yaitu memasukkan hasil dari turunan tersebut ke dalam matriks 3x3 seperti yang ditunjukkan di rumus tadi, yaitu baris pertamanya itu yaitu turunan pertama, baris kedua turunan kedua, begitu pula baris ketiga kita gunakan turunan ketiga. Kemudian hitung determinan dari matriks tersebut. Yang keempat, kita akan menentukan penyebutnya. Untuk menentukan penyebutnya, kita akan menghitung hasil perkalian silang antara vektor kecepatan atau vektor V dan vektor percepatan atau vektor A. Kemudian hitung besar dari vektor hasilnya, kemudian kita kuadratkan. Yang terakhir, bagi hasil determinan dari langkah 3 dengan hasil kuadrat besar dari langkah 4 untuk mendapatkan nilai torsi T. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.